1942, Jepang melakukan perlawanan terhadap Asia Tenggara memasuki Nusantara. Jepang memberikan bantuan kepada penduduk, yaitu faksi Sumatera, untuk melakukan revolusi dan serangan kepada pemerintah kolonial Belanda yang sebelumnya sudah diduduki oleh Nazi Jerman pada awal Perang Dunia Kedua. Akhirnya kalah dan memutuskan untuk menyerah. Dengan demikian, pada tahun inilah Jepang mulai melakukan penjajahan di Indonesia. 3,5 tahun berikutnya, penjajahan Jepang berakhir tepatnya pada 17 Agustus 45, yaitu hari dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikut kisah tentang kekuasaan Jepang di Indonesia. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret tahun 42 ketika Panglima Tertinggi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya di Jawa dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera. Menjadi sumber minyak utama Jepang tanpa banyak menemui perlawanan, berhasil menduduki Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang dan gembira, karena berpikir jika Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan kolonial Belanda. Pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia, tetapi akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintahan Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang, apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Mereka mulai menciptakan propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Jepang pun terlihat seolah-olah memihak pada kepentingan bangsa Indonesia untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia agar membantu Jepang. Maka Jepang melakukan berbagai cara, diantaranya bendera merah putih diizinkan berkibar, lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan, dan bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar, dan mendirikan berbagai organisasi. Selain upaya-upaya berlaku manis, Jepang juga membentuk organisasi yang akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Gerakan 3A, merupakan organisasi pertama yang didirikan Jepang pada 29 April 42 yang dipimpin oleh Mr. Samsudin. Majelis Islam ala Indonesia atau MIA, Majelis Syuro Muslim Indonesia Masyumi, dibentuk pada 20 November tahun 43 di bawah pimpinan Kiai Haji Asim Asyari, menjadi organisasi Islam yang didirikan oleh Jepang. Ketiga, Putra Pusat Tenaga Rakyat didirikan pada 1 Maret tahun 42. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Terakhir, Jawa Kokai atau Himpunan Kebaktian Jawa dibiarkan pada 8 Januari 42. Organisasi ini dipimpin oleh pejabat-pejabat Jepang. Propaganda terkenal yang diusung Jepang adalah Gerakan 3A. Propaganda 3A adalah Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada awal Gerakan 3A dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, namun Gerakan 3A hanya bertahan sementara. Penyebabnya adalah kurangnya simpati masyarakat Indonesia terhadap gerakan itu. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerjasama yang menarik, yaitu membebaskan pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan oleh Belanda sebagai Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan yang lain. Pengalaman dari penjajahan Jepang di Indonesia sangat beragam, tergantung di mana penduduk itu tinggal dan bagaimana status sosial orang tersebut. Jika tinggal di daerah yang berkepentingan dalam perang akan menghadap siksaan yang keras, wanita akan dijadikan budak seks, penahanan liar atau sembarangan,
memberikan hukuman mati hingga kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia, Belanda adalah sasaran utama dalam penguasaan Jepang sebagai negara imperialis. Baru Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi sekarang industrinya. Mereka dapat memenuhi industri dengan mengolah tanah atau daerah jajahan itu. Demikianlah jelasnya tujuan kedatangan bala tentara Jepang ke Indonesia. Mereka ingin menanamkan kekuasaannya, dengan kata lain, untuk menjajah Indonesia. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romusa. Romusa adalah tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah pendudukan Jepang. Banyak rakyat kita yang meninggal ketika menjalankan romusa, karena umumnya mereka menderita kelaparan dan berbagai penyakit selanjutnya. Selanjutnya, para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah bala tentara Jepang. Dan hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Selain itu, Jepang memberlakukan sistem kerja paksa atau rumusan untuk membangun jalan, jembatan, dan lapangan udara. Mereka tidak hanya dikerjakan dalam negeri, tetapi juga dikirim ke Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Mereka bekerja tanpa upah dan tanpa makan yang cukup. Meskipun Jepang hanya berkuasa dalam 3,5 tahun di Indonesia, namun beban penderitaan yang dirasakan penduduk Indonesia seperti ini dijajah ratusan pada tahun 43, Jepang memerlukan tambahan tentara untuk membantunya melawan kekuatan Amerika dan sekutunya. Karena tentara Jepang sendiri mulai terdesak, hal tersebut mendorong Jepang untuk memberikan latihan kemiliteran. Jepang berharap organisasi kemiliteran yang telah dibentuk akan dapat membantu Jepang melawan sekutu. Organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang diantaranya adalah Seinendan, yaitu barisan pemuda beranggotakan pemuda berusia antara 14 hingga 22 tahun. Keibodan, barisan pembantu polisi beranggotakan pemuda berusia 26 hingga 35 tahun. Heiho, pembantu prajurit Jepang. Anggota Heiho ditempatkan dalam kesatuan tentara Jepang sehingga banyak dikerahkan ke medan perang. Pembela tanah air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober tahun 43. Calon prajurit PETA mendapatkan pelatihan di Bogor. Tujuh didirikannya PETA adalah untuk mempertahankan wilayah masing-masing. Ujinkai, barisan perhimpunan wanita. Susintai, barisan pelopor. Jubikote, barisan mati sekolah dasar. Goyokutai, barisan muda sekolah dan lanjutan. Hizbullah, organisasi pemuda-pemuda Islam yang dididik militer. Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Berikutnya tahun 9 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan pengeboman melanjutkan di kota Nagasaki. Jepang mengabarkan bahwa pasukannya berada di ambang kekalahan. Jepang kemudian berjanji akan segera menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada 15 Agustus tahun 1948, dinyatakan menyerah kepada sekutu. Setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang, golongan muda Indonesia segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia telah melakukan persidangan BPUPKI atau Badan Pembentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hanya pernyataan proklamasi saja yang belum dilakukan. Bahkan pada 16 Agustus tahun 1945, PPKI, panitia yang melakukan tugas PPKI mengagalkan persidangan karena adanya desakan dari golongan muda untuk segera memerdekakan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 45, setelah melewati peristiwa-peristiwa bersejarah demi mencapai kemerdekaan, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Jepang di Indonesia.